Kembali lagi bersama kami di channel Bisnis Kreatif. Oke, dan seperti biasa sudah bersama kita ya Kang Indra. Gimana Kang Indra, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Ya, beliau emang pemilik bisnis kreatif ya. Kalau misalkan teman-teman belum tahu siapa Kang Indra, kalian bisa lihat di video sebelum yang ini ya, sebelumnya. Nanti kita lampirkan di link di bawah ya, nanti kalian buka aja. Oke, Kang Indra itu pemilik bisnis kreatif. Gimana Kang Indra bisnis kreatifnya? Alhamdulillah lancar. Lancar ya, mudah-mudahan lancar terus Kang Indra ya. Nah, di video sekarang kita akan ngebahas tentang konsep baru katanya dari bisnis kreatif. Kemarin Kang Indra bilang ke saya katanya ada konsep baru dan inovasi terbaru dari bisnis kreatif. Sebenarnya apa sih Kang? Boleh dijelaskan sama teman-teman yang lagi nonton mungkin? Oke, jadi begini Kang, kita kan nama usaha kita bisnis kreatif ya. Jadi hal-hal yang berbau dengan kreativitas. Yeah. Nah, tapi untuk saat ini kita ada rencana bisnis baru itu yang berbeda. Okay. Bisnis itu di bidang lembaga keuangan mikro. Namanya itu BK Alkod. BK Alkod. Iya. Ada yang udah tahu apa itu BK Alkod? Nah, belum ya? Belum tahu kan? Saya juga belum tahu. Makanya kita tanya-tanya deh. Oke, saya jelasin dulu ya dari Ya, BK Alkod. BK itu bisnis kreatif. Alkod itu sistem simpan pinjam dalam Islam yang berakad mudharabah. Seperti itu. Nah, BK Alkod sendiri ini dia adalah salah satu wadah lembaga keuangan mikro yang bergerak di simpan pinjam khusus mereka yang memiliki usaha gitu. Jadi di dalamnya itu dengan beberapa syarat ketentuan dan memakai sistem yang disebut sistem mudharabah. Mudharabah. Jadi emang lembaga keuangan yang mungkin insya Allah kedepannya memakai sistem yang benar-benar Islami dan kita pakai Kak Indra pakai sistemnya mudharabah kan. Mudharabah itu apa sih Kang? Mudharabah itu sistem simpan pinjam, istilahnya sistem bagi hasil. Bagi hasil. Jadi saling menguntungkan. Oke, ya. Bagi hasil bisa dijelaskan maksudnya bagi hasil di situ seperti apa? Oke, misalkan contoh transaksinya aja ya. Misalkan gini. Misalkan si A itu memiliki usaha dalam bidang misalkan cilok misalkan, contoh cilok. Nah, si A ini membutuhkan modal misalkan senilai Rp300.000, misalkan seperti itu. Terus dalam akumulasi margin per hari dia mendapatkan margin bersih sebesar Rp100.000 misalkan. Nah, kita ada sistem namanya mudharabah kan, bagi hasil. Nah, nanti kita akan meminta margin atau hasil dari keuntungan tersebut sebesar 5-10%. Oh, gitu. 5-10% nggak dari margin bersih ya? Dari margin bersih. Oke, jadi seperti itu maksudnya sistem mudharabah itu. Jadi insya Allah emang tidak merugikan yang punya usaha mikro kan ya? Insya Allah sudah dipertimbangkan. Oke, jadi emang sama-sama menguntungkan insya Allah. Pertanyaan tadi belum dijawab, dari kapan kan? Oh iya, dari lupa ya. Lupa. Iya, jadi sebenarnya pemikiran untuk membuka lembaga keuangan mikro ini udah sangat lama. Sebenarnya berbarengan dengan usaha sebelumnya. Namun karena emang kan kita menggunakan keuangan secara pribadi atau kita bilang independen ya, tanpa melibatkan pihak-pihak lain. Karena biasanya kalau ada pihak lain suka ada di akhir lah gitu ya. Ngerti mungkin ya. Gitu ya. Nah, jadi usaha ini sudah jauh-jauh hari ya, mungkin karena emang kita perlu pertimbangan, terus harus kita perhitungan juga seperti apa ke depannya, keuntungan dan kerugiannya seperti apa, resikonya juga seperti apa. Nah, barulah kita terrealisasi di bulan-bulan sekarang dan insya Allah mungkin nanti akan kita launching mudah-mudahan sebelum Ramadan insya Allah. Ramadan insya Allah BK Alkod itu akan launching tepatnya mungkin kalau misalkan semuanya lancar nggak ada kendala itu insya Allah awal bulan Maret. Iya, awal bulan Maret. Akan bersama-sama mudah BK Alkod lancar jaya. Apakah sama alamat atau lokasi BK Alkod dengan bisnis bak mandi kreatif yang kemarin kita bahas itu? Oh iya. Jadi untuk alamat kita sama sebenarnya karena kan kita satu wadah. Jadi nama usaha intinya itu bisnis kreatif. Di dalamnya ada usaha bak mandi, ada usaha miniatur, ada usaha yang ketiga ini yaitu lembaga simpan pinjam seperti itu. Jadi masih di, kalau nggak salah kemarin itu masih di Kelurahan Muka ya? Kelurahan Muka, iya. Kalau misalkan lewat Universitas Surya Kencana juga dekat, bisa dekat banget. Oke, jadi lokasi atau alamat BK Alkod itu masih sama seperti alamatnya Bak Mandi Marmer. Kalau kalian belum pernah lihat ini, kemarin ada videonya, nanti di link aja di bawah.
alamatnya itu masih di daerah Kelurahan Muka, tepatnya di Cimenteng Girang ya? Iya betul, Cimenteng Girang. Ini kan BK Alfort ini lembaga keuangan pasti berhubungan dengan banyak orang, Betul dengan sekali. masyarakat khususnya kan ya, khususnya juga yang punya usaha-usaha mikro gitu. Nah, peran penting apa sih atau fungsi untuk masyarakatnya seperti apa itu? Oke, kita berbicara peran ya. Oke, peran. Oke, peran kita di sini salah satunya adalah untuk menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah. Yang insya Allah kita akan berbasis syariah, insya Allah. Iya. Itu. Yang kedua, melakukan pembinaan dan pendanaan kecil terhadap masyarakat yang memiliki usaha mikro. Seperti itu. Terus, yang ketiganya, melepaskan ketergantungan masyarakat yang masih tergantung dengan ngerti mungkin lah ya maksudnya gitu ya. Sebutin aja Kak Papa, nanti saya sensor. Gitu ya. Pas meeting nanti saya sensor. Maksudnya. Itu. Oke, jadi maksudnya Kak Indra itu kita menjauhkan dari lah itu. Nah, yang keempatnya menjadi lembaga keuangan yang bergerak di usaha mikro untuk masyarakat dengan distribusi yang merata. Karena fungsi BK Alfort di sini itu adalah langsung berhadapan dengan masyarakat, langsung berhadapan dengan pengusaha mikro, kendalanya seperti apa. Terus apabila mereka kurang pemahaman, kita kasih pemahaman gitu. Mereka misalnya kurang dalam segi hal pengembangan bisnis, kita bantu pengembangan bisnisnya seperti itu. Oke, jadi emang BK Alfort itu nggak hanya membantu dalam hal keuangan mungkin, tapi jadi emang ada apa namanya? Pendampingan bisnis. Betul, ada pendampingan juga. Jadi kalau misalkan punya usaha nih bangkrut terus atau maju-maju misalkan, BK Alfort siap membantu loh gitu. Insya Allah. Insya Allah siap membantu dari hal segi mungkin modal usaha dengan sistem mudharabahnya dan juga mungkin pendampingan usahanya begitu kan? Iya betul. Seperti itu. Oke, keren nih BK Alfort ya. Setiap lembaga itu pasti punya visi sama misi kan? Iya, boleh. Nah, kita sekarang berbicara visi dan misi ya. Betul. Nah, visi itu kan tujuan ya. Betul. Nah, tujuan kita di sini itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Itu visi kita. Oke. Dan untuk misi kita itu kita kan dari visi itu harus ada hasil nih. Iya dong. Apa yang kita buat untuk mereka seperti itu. Jadi, kita akan membuat sistem simpan pinjam yang sesuai dengan syariat Islam. Syariat Islam dan dengan tidak mengurangi atau menambahkan aturan hukum yang sudah berlaku sebelumnya. Seperti itu. Nah, mungkin yang nonton juga teman-teman pengen tahu syarat untuk menjadi nasabah BK Alfort itu seperti apa? Mungkin sedikit bocoran lah. Iya, boleh. Jadi untuk syarat di sini kita pertama jelas ya, dia harus WNI. Warga negara Indonesia. Jelas ya? Ya, yang kedua, ketika berbicara simpan pinjam, otomatis kita akan berbicara dengan yang namanya pemilik usaha. Jadi syarat kedua itu harus memiliki usaha ya. Oke, kedua harus memiliki usaha. Ya. Yang ketiganya ini dia boleh menikah, boleh sudah menikah ataupun belum menikah. Tapi dengan catatan syarat ketiga ini akan bertimbang balik lagi ke syarat kedua, memiliki usaha atau tidak. Seperti itu. Cuman bocorannya cuma 3 lah ya. Maksudnya intinya itu. Jadi pertama WNI, warga negara Indonesia asli. Kalau WNA nggak bisa kayaknya. Nggak bisa. Jadi takutnya ada bule nyasar gitu kan ke Cimenteng, ke Kelurahan Muka, tahu-tahu pengen pengen usaha dagang mungkin cilok apa gitu. Keren kan, boleh dagang cilok gitu kan. Jadi emang WNA enggak ya Kang ya? Nggak bisa kalau WNA. Meskipun WNA tersebut udah naturalisasi bahasanya. Insya Allah nanti kalau sudah mendunia ya. Jadi emang kita ranahnya masih masyarakat ruang lingkup kecil dulu ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan BK Alfort menjadi besar juga. Jadi emang pertama kita ulangi lagi, syaratnya itu WNI, warga negara Indonesia asli, kedua mempunyai usaha, dan ketiga sudah menikah ataupun belum menikah tapi bersangkutan dengan syarat yang kedua. Begitu Kang ya? Betul, seperti itu. Oke. Pertanyaan terakhir dari saya, kapan benar-benar BK Alfort akan memulai kapan memulainya lah? Oh, memulai ya. Kalau launching kan mungkin insya Allah awal Maret ya. Awal Maret ya. Mulainya kapan? Jadi kemarin kita sudah berbicara dengan beberapa tim saya. Nah, nanti awal Maret kita akan ada istilahnya pembukaan. Nah, nanti ketika awal Maret kita akan berbicara langsung bagaimana sistemnya sudah final belum gitu kan. Terus secara syariat sudah benar-benar syariat apa belum gitu kan. Secara definisi dana resikonya udah siap apa belum. Terus dana pembiayaannya udah siap apa belum. Ketika ternyata udah deal finally
Oke, insya Allah di minggu pertama bulan Maret kita sudah mulai bergerak. Oke, jadi Tapi dalam catatan untuk minggu pertama itu 10 pengusaha mikro di awal. Jadi ada batasan dulu ya. Iya, ada batasan untuk awalan itu. Oke, jadi awal Maret launching dan sekaligus nggak jauh dari situ, nggak lama kita langsung mulai juga kan ya. Tapi dengan syarat mungkin awalan itu kita membatasi buat nasabah gitu kan. Iya, betul. Jadi kedepannya lebih dari 10 nasabah insya Allah. Oke, Kendra mungkin sebenarnya masih banyak nih pertanyaan. Takutnya durasinya juga panjang ya. Betul. Yang nonton juga takutnya bosen. Nanti kita ada season kedua mungkin insya Allah ya, season 2, season 3 kita masih berbicara tentang bisnis kreatif khususnya Upwork-nya. Nanti tunggu aja di season kedua. Yang jelas untuk season kali ini pertanyaan saya hanya segitu Kang. Terima kasih waktunya dan mudah-mudahan saya pribadi mendoakan juga teman-teman yang lagi nonton mendoakan BK Upwork bisa lancar jaya Kang ya. Dipermudahkan semuanya segala urusannya Kang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mungkin khususnya bisa benar-benar mensejahterakan masyarakat. Amin. Bermanfaat untuk masyarakat banyak. Oke, Kak Indra, terima kasih banyak terima kasih waktunya. Oke, buat teman-teman jangan kemana-mana, nanti kita ada season ketiga atau mungkin season selanjutnya atau mungkin kita juga akan mengeksplor masyarakat yang benar-benar membutuhkan modal ya, yang punya usaha mikro. Makanya jangan kemana-mana, tonton terus di channel Bisnis Kreatif. Oke, jangan lupa tombol subscribe-nya dipencet dan jangan lupa klik like-nya juga. Oke, terima kasih buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.